Alhamdulillah wa syukurillah, kita sekarang berada di Jumat terakhir bulan Dzulqa'dah, yang insya Allah kita berada di tanggal 25 Dzulqa'dah, yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan besar, yaitu bulan Dzulhijjah. Apa yang harus kita persiapkan, perintah apa yang harus kita jalankan ketika kita memasuki bulan besar tersebut, agar doa-doa kita diampuni, agar doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menunaikan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia kepada Allah sebagai bentuk penghambaan apabila mampu untuk segera menunaikan ibadah haji. Terkadang niat terlena, kita sering diberi kemampuan tapi tidak tergerak untuk segera melaksanakan ibadah haji. Watimul hajja wal umrata lillah, dalam surat Al-Baqarah, sempurnakanlah haji dan umrohmu semata-mata karena Allah. Masyarakat muslimin, apa fadilahnya apabila kita melaksanakan ibadah haji? Man hajja lillah falam yarfus walam yafsuq kharaja kawaladu ummuhu. Barang siapa yang hajinya benar-benar karena Allah selama ibadah haji, tidak berkata kotor, tidak berkata-kata yang jorok, dan tidak melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan, ketika pulang seperti bayi yang baru lahir, tidak ada dosa sama sekali. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Haji yang mabrur tidak ada pahala pantas baginya kecuali hanya surga dan surga. Masyaallah muslimin, apa ancamannya dan resikonya ketika kita memiliki harta, memiliki kemampuan, memiliki kesempatan, tapi kita tidak melaksanakan haji? Mama ta'alam yahudja wal yamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Barang siapa yang memiliki kemampuan dan tidak berhaji dan dia meninggal dunia, insya Allah meninggalnya dalam kondisi Yahudi dan dalam kondisi Nasrani karena tidak beriman kepada Allah SWT. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan dalam kitab Nasoil Ibad, asratun minal ummahum kufar billahil aliyil azim, ada 10 golongan manusia yang sebenarnya dia ingkar kepada Allah, yang sebenarnya dia kafir kepada Allah, tapi dia merasa beriman. Siapakah mereka? Yang pertama, as-sahir, tukang sihir. Tukang sihir walaupun sholat, walaupun ibadah, akan tetapi hakikatnya dia kafir di hadapan Allah SWT. Yang kedua, syaribul khamr, peminum khamr. Yang ketiga, as-sa'i fil fitan, orang yang berusaha untuk selalu memfitnah saudaranya. Yang selanjutnya, ad-dayyus alladzi la yughru ahlah, orang yang tidak memiliki rasa cemburu kepada pasangan hidupnya. Pasangan hidupnya bergaul dengan siapapun, apakah muhrim atau tidak muhrim, apa membahayakan imannya atau tidak. Yang penting mendapatkan hasil, kita tidak ngerti halal apa haram, maka orang yang seperti ini hakikatnya kufur. Yang selanjutnya, man wajibal hajj walam yahujj, orang yang memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji tapi tidak menjalankan ibadah haji. Yang kedua yaitu menyiapkan untuk menyembelih binatang korban. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Surat Al-Hajj. Dan setiap umat kami syariatkan untuk menyembelih binatang korban, agar dengan disembelihnya binatang korban menjadikan dia ingat kepada Allah atas rezeki berupa binatang ternak. Wa ilahukum ilahu wahid falau aslimu, Tuhan adalah Tuhan yang satu, hanya kepadanya lah engkau berserah diri. Masyaallah muslimin rahimakumullah, apa fadilahnya ketika kita menepati dan menyembelih binatang korban? Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah, ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabbu ila Allah min ikhraqid dam.
Tidak ada amalan yang lebih baik di hari raya Korban yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali menyembelih binatang korban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya binatang-binatang yang kita sembelih akan datang pada hari kiamat biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha, dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya sebagai saksi. Wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah fi makanin qabla an yaqa'u min al-ardi, sesungguhnya darah binatang korban yang kita sembelih sudah diterima oleh Allah sebelum menetes ke bumi. Di dalam Al-Quran, la yanalullahu wala dima'u, Allah tidak menerima darahnya, tapi yang diterima oleh Allah ketakwaannya, kepatuhannya, keimanannya. Masyarakat muslimin, dalam satu hadis yang lain Rasulullah bersabda dari Zaid bin Arqam, "Ma hadzal Allah ya Rasulullah?" Apa itu menyembelih binatang korban ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Sunnat abikum Ibrahim." Itu adalah kebiasaan bapakmu Ibrahim. Wa malana fiha ya Rasulullah, apa yang kami dapatkan ya Rasulullah apabila kami menyembelih binatang korban? Rasulullah menjawab, likulli sya'ratin hasanah, setiap bulu-bulu binatang yang engkau sembelih mengandung kebaikan. Wa masuf ya Rasulullah, bagaimana dengan bulu yang halus ya Rasulullah? Kulli suf hasanah, setiap bulu yang halus mengandung kebaikan. Maka dari itu fatayyibu biha nafsan, apabila kita ingin jiwa kita bersih, kelakuan kita bersih, perilaku kita bersih, ibadah kita tumanina, maka sembelihlah binatang korban. Masyarakat muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, apa resikonya ketika kita mampu tapi tidak menyembelih binatang korban? Man lahu sa'ah falan yudhhi, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk menyembelih binatang korban tapi tidak mau menyembelih, fala yaqrabanna musallana, jangan pernah engkau mendekati tempat sholatmu. Rasulullah bersabda, innal udhiyah minal a'malil munjiyah, sesungguhnya menyembelih binatang korban adalah pekerjaan yang menyelamatkan. Apabila kita setiap tahun menyembelih binatang korban dengan kemampuan kita, maka hidup kita akan diselamatkan oleh Allah, perilaku kita akan diselamatkan oleh Allah, keluarga kita akan diselamatkan oleh Allah. Wa man lam yastati'il wuquf bi Arafah falyaqif 'inda hududillahi allati Arafah. Apabila kita masih belum diberi kemampuan untuk wukuf di padang Arafah sebagai rangkaian ibadah haji, maka berhentilah di zona larangan Allah, agar larangan-larangan Allah tidak kita langgar, apapun larangan itu. Ketika kita tidak melanggar larangan Allah, dengan secepatnya Allah akan memberi kemampuan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Wa man lam yaqdir ala dhabiha, barang siapa yang tidak memiliki kemampuan untuk menyembelih binatang korban di Mina, falyatbah hawa liyablughal munah, maka sembelihlah hawa nafsumu, sembelihlah keinginan maksiatmu, hilangkanlah perilaku burukmu, liyablughal munah, agar doa-doamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin, secara definisi korban artinya tabud dzabihah taqarruban ila Allah, menyembelih binatang korban tujuannya semata-mata karena mendekat kepada Allah. Dagingnya kita bagi kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Hakikatnya, tujuan yang sebenarnya adalah menyembelih watak kebinatangan diri kita masing-masing, watak keburukan kita masing-masing. Yang namanya binatang tentunya rakus, yang namanya binatang tentunya pengennya menang sendiri, yang namanya binatang hidupnya pengen enak, hanya makan tidur, tidak ngerti kalau ada kewajiban, tidak ngerti ada perintah, tidak ngerti halal, tidak ngerti haram. Itulah binatang. Maka ketika kita menyembelih binatang korban, dengan sendirinya watak-watak kebinatangan yang ada pada diri kita, insya Allah ikut sirna dengan binatang yang kita sembelih. Saudara rahimakumullah, apabila kita merasa rugi urusan dunia,
Tapi kerugian itu membuat kita dekat kepada Allah. Sebenarnya tidak ada kerugian sama sekali. Sebenarnya tidak ada kerugian sama sekali. Apabila kita punya harta, kita pakai haji, kita punya harta, kita pakai nyembelih binatang korban, sebenarnya harta kita tidak berkurang sama sekali. Barang siapa yang hidupnya merasa untung secara dunia, tapi keuntungannya membuat jauh dari Allah, hakikatnya itulah kerugian yang nyata, itulah kerugian yang sebenarnya. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Janganlah kita merisaukan urusan dunia, karena dunia adalah titipan Allah. Janganlah kita merisaukan urusan rezeki, karena rezeki adalah titipan Allah. Janganlah kita merisaukan urusan masa depan adalah di tangan Allah. Yang pasti kita risaukan hanya satu, apakah hidup kita diridhoi oleh Allah, apakah hidup kita berkah, apakah hidup kita manfaat, apakah hidup kita taat kepada Allah SWT. Inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya aku memberi nikmat kepadamu yang amat sangat banyak, maka dengan nikmat itu fasholli, dirikanlah sholat. Dengan nikmat itu wanhar, berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, bagi mereka yang membencimu wahai Muhammad, orang-orang yang mampu berhaji tapi tidak berhaji, orang-orang yang mampu berkorban tapi tidak berkorban. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, katakanlah dengan rahmat Allah itulah yang terbaik dari apapun yang kita kumpulkan di muka bumi ini. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Semoga kita semua diberi kemampuan oleh Allah di tahun depan untuk melaksanakan ibadah haji, dan semoga kita semua diberi kemampuan oleh Allah untuk menyembelih binatang korban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur